Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan kali ini, dalam episode Seruling Gading menuntut penyelesaian. Selamat menikmati. Salam budaya. Sambil mengerang kesakitan, Wadas Gunung meloncat beberapa langkah mundur. Tetapi karena kesakitan yang amat sangat, ia pun beberapa kali terhuyung-huyung, hampir jatuh. Kejadian itu rupanya sangat berpengaruh pada semangat bertempur Wadas Gunung. Meskipun ia menyesal sekali tak dapat membalaskan dendam adiknya serta pemimpinnya, tetapi tak adalah yang dapat dilakukan. Ia juga menjadi marah sekali kepada orang berkapak yang telah mencampuri urusannya. Selain itu, juga kepada Sagutro, salah seorang anak buahnya. Ia menjadi marah sekali, serta berjanji dalam hatinya bahwa anak itu diketemukan pastilah akan dikupas kulit kepalanya. Sebab dalam keadaan yang demikian sulit, ia sama sekali tidak menampakkan dirinya. Dalam keadaan yang demikian, tidak ada jalan lain bagi Wadas Gunung kecuali harus menyelamatkan diri. Meskipun hanya untuk sementara, sampai dapat tersusun kekuatan untuk membalas dendam. Karena itu segera ia bersiul keras, dan dengan segera pula anak buahnya berloncatan mengundurkan diri dari gelanggang perkelahian. Pagolan yang ternyata mempunyai tenaga raksasa segera mendukung Wadas Gunung dan dengan cepatnya berlari menjauhi lawannya. Sementara itu, yang lain berusaha melindungi apabila mereka dikejar. Melihat lawan-lawannya berlari, Maiso Jenar sama sekali tidak berusaha mengejarnya. Orang berkapak itu juga tidak. Pada saat itu warna langit di sebelah timur sudah semakin terang. Bayangan pepohonan serta bentuk-bentuk batang-batang ilalang menjadi semakin jelas. Juga wajah orang berkapak itu menjadi jelas. Kalau sebelumnya, kecuali karena gelapnya malam, juga karena Maiso Jenar tidak sempat mengamati orang berkapak itu, kini ia dapat dengan jelas melihat wajahnya. Dan ketika Maiso Jenar melihat wajah orang itu, darahnya tersirat, seakan-akan ada sesuatu masalah yang memukul rongga dadanya. Karena itu, sampai beberapa saat ia berdiri diam seperti patung. Sedang orang berkapak itu, setelah melihat bahwa lawan-lawan Maiso Jenar berlari, berdiri seperti acuh tak acuh saja. Juga ketika ia melihat Maiso Jenar memandangnya dengan wajah yang membayangkan keruwetan hatinya, orang berkapak itu sama sekali tidak mempedulikannya. Akhirnya setelah agak tenang hatinya, Maiso Jenar segera mendekati orang itu sambil berkata, "Terima kasih atas segala pertolongan yang telah aku terima, sehingga aku terbebaskan dari tangan mereka." Orang itu masih saja berdiri acuh tak acuh. Meskipun demikian ia menjawab pula, "Tak usah kau menyatakan terima kasih kepadaku. Ketahuilah bahwa kedatanganku membawa suatu masalah yang harus kita selesaikan. Kalau aku menolongmu itu adalah karena aku takut bahwa masalah kita akan tetap merupakan masalah yang tidak selesai." Mendengar jawaban orang itu, sebenarnya Maiso Jenar merasa sedikit tersinggung oleh ketinggian hatinya. Tetapi meskipun demikian, ia berusaha juga menyabarkannya. Katanya pula, bagaimanapun
kali ini engkau telah melepaskan aku dari kekuasaan mereka. Mungkin, tetapi belumlah pasti bahwa kau dapat melepaskan diri dari persoalan yang kau hadapi sekarang, jawab orang itu masih dengan nada dingin. Kembali Maisojenar terpaksa menyabarkan dirinya, meskipun hatinya bergetar hebat sampai orang tadi melanjutkan, kedatanganku kemari adalah pertama-tama karena seorang merasa mempunyai pinjaman sesuatu barang kepadamu, dan tak seorang pun dapat disuruhnya menyerahkan kembali. Akulah yang menyanggupkan diri untuk mengembalikan barang itu kepadamu. Kedua adalah karena masalahku sendiri, masalah yang pada saat itu kau putar balikkan kenyataannya dengan mengumpankan seorang yang sama sekali tak berarti. Kau kira bahwa dengan perbuatan yang demikian itu kau dapat menyembunyikan kenyataan untuk seterusnya. Dengan kesombonganmu menyediakan diri dalam sayembara tanding itu, aku kira kau adalah seorang yang benar-benar jantan. Tetapi menghadapi suatu masalah terakhir, kau melarikan diri. Darah Maisojenar benar-benar bergolak hebat. Tuduhan-tuduhan yang datang bertubi-tubi seperti mengalirnya sungai yang sedang banjir melanda dirinya tanpa diduga-duganya. Sebenarnya Maisojenar bukanlah termasuk seorang pemarah. Karena itu, untuk menahan diri Maisojenar menekankan giginya sampai gemeretak. Apalagi ketika orang itu menyambung bicaranya. Nah, aku beri waktu kau sehari ini untuk beristirahat. Aku kira kau masih lelah setelah mengalami pertempuran pagi ini. Sesudah hari ini dan malam nanti, baiklah besok kita selesaikan masalah kita. Sayang, aku tak dapat menyaksikan sebaik-baiknya cara kau membela diri terhadap orang-orang yang mengeroyokmu. Sebab aku terlalu cemas menyaksikan pertarungan tadi. Kalau-kalau kau dapat dibinasakan, maka aku akan tetap menyesali hidupku selama-lamanya. Tetapi mengingat apa yang telah kau lakukan serta apa yang baru saja terjadi, meskipun aku tidak menyaksikan dengan jelas, kau adalah termasuk orang yang berkepandaian tinggi. Mungkin pula aku takkan dapat menyamai kepandaianmu. Tetapi bagaimanapun juga, aku akan puas dengan penyelesaian terakhir yang akan kita tentukan bersama. Hampir saja kemarahan Maisojenar meledak, tetapi untunglah bahwa ia masih dapat menahan diri. Apalagi ketika tiba-tiba dilihatnya orang itu memutar tubuhnya, lalu berjalan perlahan-lahan menjauhinya. Maisojenar masih saja berdiri tegak dengan gemetar menahan diri. Dipandangnya punggung orang itu dengan seksama. Alangkah tinggi hatinya. Tapi sejenak kemudian, Maisojenar telah dapat menenangkan hatinya. Ia dapat memahami mengapa orang itu harus bersikap demikian. Bahkan sudah hampir merupakan sebuah kesombongan yang besar. Tetapi menurut keterangan yang pernah didengarnya, sebenarnya ia bukanlah seorang yang jahat. Ia hanyalah seorang yang mempunyai dua alam yang terpisah, alam angan-angan dan alam kenyataan. Juga cerita tentang masa mudanya yang selalu dipenuhi dengan perantauan-perantauan yang penuh dengan kejadian-kejadian yang hebat-hebat, tetapi kemudian tak ada lagi kesempatan baginya untuk mengalami kembali, membuatnya seperti orang yang tak tahu melihat kenyataan. Perlahan Maisojenar dapat menguasai dirinya kembali. Apa yang baru saja terjadi dianggapnya sebagai suatu kesalahpahaman saja. Hanya ia masih belum menemukan jalan penyelesaian yang sebaik-baiknya.
Sementara itu matahari telah semakin tinggi menanjak kaki langit. Terasalah betapa segar sinarnya menyentuh tubuh Maisa Jenar yang kelelahan. Tiba-tiba saja terasa betapa penatnya setelah semalam suntuk harus melayani 19 orang gerombolan Lowoijo. Juga terasa betapa kantuknya. Alangkah nikmatnya kalau tubuhnya segera beristirahat, meskipun hanya sejenak. Tapi baru saja Maisa Jenar melangkah akan memasuki guanya, berdesirlah hatinya mendengar seruling yang seperti membelai hatinya. Segera ia menghentikan langkahnya dan melemparkan pandang ke arah suara seruling yang berderai sesegar wajah pagi. Dilihatnya di atas sebuah batu hitam yang besar, orang berkapak itu duduk meniup serulingnya. Kapaknya disandarkan pada batu tempat ia duduk. Maisa Jenar adalah juga seorang penggemar lagu. Ia sendiri sebenarnya pandai juga meniup seruling. Karena itu, ia sangat tertarik mendengar lagu yang demikian indahnya. Maka ia mengurungkan niatnya untuk beristirahat. Malahan ia berdiri bersandar di bibir gua dan dengan nyamannya mendengarkan lagu yang memancar begitu segar. Dan di luar sadarnya ia bergumam, pantaslah kalau orang menyebutnya seruling gading. Kepandaiannya meniup seruling hampir sampai pada tingkat sempurna. Ternyata apa yang diceritakan Ki Asem Gede sama sekali tidak berlebih-lebihan. Tetapi dalam pada itu, tiba-tiba saja ia teringat kepada masalah yang harus diselesaikannya dengan seruling gading. Masalah yang ingin dikuburkan sedalam-dalamnya, yang kini tiba-tiba saja telah muncul kembali dalam bentuk yang justru lebih tegas. Karena itu, ia menjadi gelisah, bukan karena ia harus berhadapan dengan seruling gading yang apabila ia tetap dalam pendiriannya akan merupakan suatu pertempuran yang tak dapat dianggap ringan, tetapi seperti masalah yang pernah dihadapinya beberapa waktu yang lalu, ialah menang atau kalah, ia akan tetap menyesali dirinya. Berpikir tentang masalah itu, perhatiannya terhadap lagu itu jadi berkurang. Malahan kembali terasa betapa penatnya setelah ia bekerja keras semalam suntuk. Karena itu, timbullah kembali keinginannya untuk beristirahat. Maka segera ia pun melangkah masuk ke dalam gua dan merebahkan diri di atas sebuah tikar batang ilalang yang dibentangkan di atas sebuah batu panjang. Tetapi bagaimanapun ia berusaha untuk melupakan, meskipun hanya sejenak, namun pikirannya tetap masih saja melingkar-lingkar kepada seruling gading. Tiba-tiba saja Maisa Jenar teringat sesuatu sampai ia terloncat berdiri. Bukankah seruling gading itu pada saat ia tinggalkan berada dalam keadaan lumpuh? Dan bukankah Ki Asem Gede telah meminjam biji bisa ularnya untuk mencoba menyembuhkan kelumpuhan itu? Ia jadi teringat pula kata-kata seruling gading bahwa ia mendapat suatu titipan untuknya. Karena pada saat pikirannya sedang digelisahkan oleh sikap tinggi hati orang itu, sampai ia tidak begitu memperhatikan kata-katanya. Titipan itu pastilah dari Ki Asem Gede untuk mengembalikan biji bisa yang telah menyembuhkan kaki seruling gading. Mengingat hal itu, Maisa Jenar menjadi bimbang. Apakah Ki Asem Gede tidak mengatakan kepadanya bahwa barang yang dibawa untuknya itulah yang telah menyembuhkan kakinya? Ataukah Ki Asem Gede takut bahwa dengan demikian si tinggi hati itu akan
semakin tersinggung. Mula-mula Maesa Jenar berhasrat untuk mengatakan hal itu, tetapi niat itu diurungkan. Sebab kalau Ki Asem Gede saja tidak mau mengatakannya, pastilah ada sebabnya. Tetapi sejenak kemudian mendadak wajah Maesa Jenar menjadi terang. Ia telah menemukan suatu cara untuk menyelesaikan masalah itu, meskipun ia terpaksa sedikit menyombongkan diri serta mempunyai kemungkinan yang berlawanan dengan tujuannya. Maka setelah mendapat pikiran yang demikian, agak legalah hatinya, sehingga pikirannya tidak lagi digelisahkan oleh kehadiran seruling gading. Bahkan tiba-tiba kembali ia menikmati suara seruling yang lincah membentur dinding-dinding gua. Dalam tangkapan Maesa Jenar, seruling gading itu ingin bercerita tentang derai air laut yang membelai pantai. Suaranya gemericik berloncat-loncatan, alangkah riangnya. Seriang anak domba yang dilepaskan di padang hijau, di bawah lindungan gembala yang pengasih. Namun tiba-tiba hampir mengejutkan. Nada itu berlonjak, berputaran, melukiskan datangnya topan yang dahsyat serta kemudian mengguruh menimbulkan badai. Ombak yang dahsyat datang bergulung-gulung menghantam keriangan wajah pantai. Tetapi yang mengagumkan Maesa Jenar adalah seruling gading dalam lagunya yang gemuruh dahsyat itu berhasil menyelipkan sebuah nada yang melukiskan seolah-olah sebuah perahu kecil sedang berusaha mencapai pantai sambil melawan tantangan alam yang ganas itu. Tetapi mendadak lagu itu berhenti sampai sekian, sehingga Maesa Jenar agak terkejut pula karenanya. Rupanya seruling gading dengan demikian ingin mengatakan kepadanya bahwa ia sendiri dalam perjalanan hidupnya bagaikan sebuah perahu kecil yang diombang-ambingkan gelombang keadaan yang maha dahsyat. Namun demikian ia tetap berjuang untuk masa depannya, untuk ketentraman hidupnya, sehingga mau tidak mau Maesa Jenar memuji di dalam hatinya. Hanya saja perwujudan dari ketabahan Wirosaba dalam menghadapi tantangan hari depannya kadang-kadang dilahirkan dalam bentuk yang kurang tepat, sehingga sifatnya yang memang sudah tinggi hati itu mencapai bentuk yang agak berlebih-lebihan. Sampai sekian, Maesa Jenar tidak sempat lagi terlalu banyak menilai seruling gading. Kelelahan dan kantuknya tak dapat lagi ditanya, sehingga sesaat kemudian ia jatuh tertidur. Seruling gading yang baru saja menempuh perjalanan yang cukup jauh, ditambah pula dengan pertempuran yang baru saja dilakukan, tidak pula kalah lelahnya. Maka ketika matahari sudah melewati puncak langit, segera ia pun terserang kantuk pula. Apalagi ketika angin silir mengusap tubuhnya, terasa betapa nyamannya. Karena itu segera seruling gading mencari tempat yang teduh di bawah bayangan pohon yang rindang untuk merebahkan diri. Dan sejenak kemudian ia pun tertidur. Baru ketika matahari hampir tenggelam, seruling gading terbangun oleh suara seruling. Alangkah terkejutnya ketika ia mendengar lagu yang berkumandang demikian merdunya. Ia sendiri demikian mahir meniup seruling sampai orang menyebutnya seruling gading. Tetapi di sini di padang rumput, di sela-sela hutan rimba, ia mendengar dengan telinganya sendiri suara seruling yang demikian indahnya, sampai ia sendiri tak dapat menilainya.
Siapakah yang lebih pandai selain ia sendiri yang mendapat julukan seruling gading? Siapakah peniup seruling di tengah-tengah padang ilalang ini?